Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Suaraku terdengar tidak ya? Mungkin bisa kasih komentar. Aman, oke, siap kalau gitu. Selamat datang teman-teman semuanya di event Pancake kolaborasi bersama Kila Advisory di Cake Dinner 19. Nanti kita akan belajar banyak ya dari Kak Aryani Dwi sebagai speaker kita pada malam hari ini terkait dari apa sih legal basics for SME? Protect your business from day one. Yang kita akan pelajarin di sini ada fondasi legal yang wajib dimiliki pebisnis pemula, PT atau CV, mana yang paling baik untuk bisnis kamu, lalu untuk kontrak dasar bisnis yang perlu untuk teman-teman ketahuin apa aja. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam webinar kita, mungkin di sini aku pengen tahu nih teman-teman yang udah hadir itu dari mana aja ya? Boleh dong chat di kolom komentar teman-teman dari mana nih? Ada yang dari Jakarta nggak? Atau Bekasi nih teman-teman? Yuk chat di kolom komentar. Oke, belum ada ya kayaknya ya teman-teman yang mau komen. Bekasi Kak. Oh, Kak Rizka dari Bekasi. Welcome Kak. Ada juga yang dari Jogja ya. Ada Kak Intan. Selamat datang Kak Intan. Dari teman-teman yang lain, ada yang dari daerah lain juga mungkin. Dari Makassar nih juga biasanya ada ya. Hari ini ada nggak ya? Absen dong yang dari Makassar atau dari Semarang, Surabaya. Terus biasanya juga dari Medan ya yang banyak. Ada nggak nih teman-teman? Oh, malah ada dari Kediri ya. Wah, keren banget nih. Welcome Kak Nona dari Kediri. Oke, kalau gitu teman-teman sambil nanti kita akan kenal-kenalan lagi ya. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu nih terkait dari rules kita hari ini. Bentar. Oke, jadi hari ini teman-teman untuk sesi cake Binar 19, teman-teman mohon perhatikan dulu ya. Jadi untuk teman-teman mohon untuk mute sound. Yang kedua, teman-teman bisa rename akun Zoom teman-teman dengan format nama slash nama bisnis teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa ikut aktif ya di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti dari speaker atau mungkin kita akan kenal-kenalan, bisa teman-teman nanti aktif di kolom chat. Lalu teman-teman bisa juga nih nemenin saya gitu ya dan nanti speaker kita untuk open kamera. Dan yang terakhir tentunya teman-teman wajib untuk tersenyum ceria biar bisa nambah pahala. Nah, teman-teman tak kenal maka tak sayang gitu ya. Di sini saya akan memperkenalkan untuk speaker kita pada hari ini. Sini ada kakak cantik ya, ada Kak Aryani Dwi, Senior Business Advisor yang udah punya 5 tahun pengalaman dalam business structuring, legal risk management, dan juga advisory untuk transaksi domestik maupun internasional. Kak Aryani sendiri ini udah aktif dan membantu banyak founder maupun business owner untuk memahami aspek bisnis yang praktis dan aplikatif nih teman-teman. Mulai dari awal pendirian maupun hingga nanti di fase scale up. Selain teman-teman juga udah ketahuin, Kak Aryani Dwi aktif sebagai Senior Business Advisor di Kila Advisory. Kak Aryani juga bekerja saat ini sebagai Senior Business Advisor di RPDM Advocates dan Legal Consultant dari tahun 2021. Dan selain itu juga, Kak Dwi juga punya beberapa pengalaman lainnya ya di sini yang bisa teman-teman lihat. Baik, teman-teman. Sebelum nanti kita akan kenalan sama Kak Dwi dan juga kita akan belajar materi yang akan disampaikan, mungkin di sini aku juga akan perkenalan sedikit nih dari Pancake Indonesia.
Sebelumnya mohon maaf ya, tadi kelupaan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valen Kerin sebagai Senior Marketing Spesialis di Pancake Indonesia. Dan di sini mungkin teman-teman bertanya, pancake itu apa sih? Soalnya banyak juga yang mikir kalau pancake ini makanan. Bukan ya, teman-teman. Jadi pancake ini kita adalah perusahaan teknologi yang mana kita menyediakan all-in-one platform untuk pengelolaan chat dan juga komentar di berbagai platform media sosial maupun e-commerce. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini dari Facebook, Instagram, WhatsApp, lalu dari marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia itu kita bisa mengelola di dalam satu platform aja melalui Pancake. Di sini juga teman-teman bisa lihat kalau Pancake sudah bermitra dengan bisnis maupun UMKM di dunia maupun di Indonesia itu sebanyak 300.000 plus-plus ya. Jadi kita selalu bertambah setiap tahunnya. Kita juga merupakan partner resmi dari Meta, TikTok, dan Google. Dan ini teman-teman juga bisa ngeliat nih beberapa dari eh, partner-partner atau klien-klien kita yang ada di dunia maupun di Indonesia. Dari Coca-Cola, ada Yamaha, ada Visa juga. Teman-teman kalau tahu Elsa Speak itu juga partner kita. Lalu ada Mom Uung, Hydroclean ya kalau di Indonesia, dan ada FDC Clinic, Warung Stick and Shake. Kita juga memiliki klien seperti Traveloka maupun Polytron. Jadi ini hanya beberapa aja dari klien-klien Pancake yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Oke, teman-teman juga bisa ngelihat di sini kalau Pancake ini selalu mendapatkan penghargaan ya dari partner-partnernya kita, baik itu Meta maupun TikTok dari tahun 2022 hingga saat ini pun tahun 2025 kemarin kita juga mendapatkan award yang mana kita udah recognize ya dari partner-partner kita. Oke, nah teman-teman mungkin bertanya-tanya di Pancake ini tuh bisa apa aja sih? Jadi mungkin di sini saya juga akan ngejelasin sedikit terkait dari ekosistem produknya Pancake. Di sini kita punya 6 produk, tapi teman-teman jangan khawatir gitu ya, karena saat teman-teman subscribe atau jadi mitra kita, itu teman-teman udah akan dapat semuanya ini di dalam satu paket berlangganan. Jadi Pancake ini kita adalah platform all-in-one yang untuk mengelola bisnis dan kita membantu bisnis mulai dari konsultasi sampai convert sampai juga ke internal operation-nya. Jadi kita punya dari Pancake, kita punya CRM, POS, Bootcake maupun Pancake Work. Kalau Pancake Work ini sendiri mungkin semacam Discord ya. Oke, nextnya adalah eh, solution yang kita provide itu ada apa aja sih? Jadi kalau untuk teman-teman di sini Pancake itu menyediakan ada omnichannel dan CRM. Kita juga punya AI chatbot, kita juga ada ads optimization, dan kita juga ada POS. Kita akan bedah satu-satu ya teman-teman untuk produknya. Yang pertama dari omnichannel integration. Jadi teman-teman kalau berlangganan Pancake, teman-teman bisa mengelola semua percakapan, baik itu dari sosial media maupun dari marketplace itu di dalam satu display aja. Dan juga di omnichannel integration kita punya conversation tag dan juga filter. Jadi teman-teman saat mau untuk melakukan filtering dari mungkin produk yang dibeli atau mungkin dari payment dan lain sebagainya, itu teman-teman kita punya fiturnya juga. Jadi itu make it easy banget buat teman-teman nge-track chat yang masuk. Selanjutnya, kita juga bisa untuk assign percakapan otomatis, mau itu ke admin ataupun tim sales. Jadi, saat ada chat yang masuk nih, teman-teman misalnya punya beberapa admin gitu ya. Misal punya dua atau punya bahkan sampai 20 atau 40 admin pakai satu nomor itu di Pancake bisa. Dan teman-teman nggak perlu khawatir untuk pembagiannya ini bisa diatur juga. Jadi mau disamaratakan untuk semua adminnya atau mau ada persentase itu juga bisa di Pancake. Nah, selanjutnya Pancake juga kita punya untuk CRM. Jadi untuk CRM-nya sendiri kita bisa kelola data dan pantau customer pipeline gitu ya dengan tampilan Kanban. Di sini teman-teman bisa lihat
Dan selain itu juga di Pancake ini CRM-nya bisa untuk custom chart teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau monitoring terkait dari sudah berapa penjualan yang dilakukan, salesnya atau adminnya siapa yang perform itu bisa banget dilakukan di CRM Pancake. Nah, yang nggak kalah menarik juga nih teman-teman, Pancake juga punya fitur yaitu Bootcake. Ini adalah chatbot ya, yang dimana chatbot ini bisa untuk broadcast pesan ke semua customer dan kita juga punya fitur auto follow up. Jadi misal kalau contohnya gitu ya, klinik klinik em, untuk mengatur terkait dari nanti scheduling atau mungkin eh, terkait dari pendataan dan lain sebagainya itu bisa banget pakai Bootcake kita seperti itu. Nah, ini beberapa fitur yang bisa dilakukan di chatbotnya Bootcake kita. Yang pertama itu bisa untuk reminder terkait dari keranjang yang belum di check out. Teman-teman juga bisa melakukan konsultasi produk. Ini dari AI-nya ya, jadi udah bisa melayani konsultasi produk dan juga sudah bisa melakukan order follow up. Jadi sangat eh, udah sangat all in one banget ya untuk chatbot AI-nya kita. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngelihat ini untuk contoh dari chatbot AI-nya Pancake. Kita udah integrasi dengan OpenAI, jadi teman-teman udah bisa nge-custom AI-nya teman-teman itu tuh mau seperti apa gaya bahasanya, mungkin cara membalas dan lain sebagainya. Jadi untuk chatbot AI-nya kita sendiri ini udah bisa menjawab pertanyaan acak. Terus udah kesinkronize dan update informasi produk juga dari POS. Kita juga udah mendukung otomatisasi pesanan dengan balasan multibahasa ya. Jadi kalau mau bahasa Indonesia, dari tiba-tiba bahasa Thailand, bahasa Inggris itu udah bisa banget semuanya dihandle sama AI chatbotnya. Dan yang paling menarik juga yaitu semua data udah auto save ke CRM. Oke, selanjutnya di sini Pancake juga punya penawaran untuk ads optimization ya teman-teman. Jadi melalui dashboard Pancake, teman-teman udah bisa langsung manage dan memonitor performance dari Meta dan TikTok Ads teman-teman. Di sini dari ads conversion, conversion rate-nya, terus budget revenue, sampai ke berapa cost per leads-nya, itu semuanya teman-teman udah bisa monitoring di dashboard Pancake. Jadi teman-teman nggak usah bolak-balik lagi untuk buka banyak tab, cukup dengan Pancake, teman-teman udah bisa ngelihat semuanya. Nah, next-nya kita juga punya POS, teman-teman, di mana ini kita punya real-time updates untuk order yang datang dari WhatsApp ya. Karena untuk kita sendiri memang eh, partner resminya untuk WhatsApp juga, dan kita udah memiliki integrasi dengan ekspedisi pengiriman, sehingga untuk pelacakannya itu udah bisa dilakukan. Berikut untuk tampilan POS-nya Pancake. Nah, ini ada beberapa testimoni gitu ya dari klien-klien yang udah pakai Pancake. Yang pertama itu bisa meningkatkan respon rate untuk sales teamnya sebanyak 3 kali. Ini dari Mon Uung ya, dan customer satisfaction-nya pun akhirnya naik di 60%. Kita juga ada HydroClean, mereka sama ya menaikkan conversation rate-nya dan juga ada penurunan cost conversation sebesar 74. Jadi memang menggunakan Pancake ini bukan hanya untuk upgrade ya atau increase, tapi kita juga optimize nih, mulai dari cost dan lain sebagainya. Ini juga beberapa dari testimoni customernya Pancake. Nah, untuk yang penasaran harganya untuk langganan Pancake itu berapa? Jadi menurut dari testimoni klien-klien Pancake yang udah bertahun-tahun gitu ya langganan nama kita, itu kita adalah provider yang paling terjangkau se-Indonesia untuk omnichannelnya. Karena kita hanya mulai dari 388.500 untuk 3 bulan ya teman-teman. Jadi per bulannya hanya sekitar 100 ribuan, yang mana ini available untuk 3 user dan 1 platform. Kalau mau penambahan platform ataupun user itu bisa nanti untuk penambahannya per user atau platformnya itu masih murah ya, hanya di 75.000 per user atau per platformnya.
Kita juga nggak ada batasan untuk monthly unique volumenya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada 10.000 chat yang masuk atau ada 20.000 chat yang masuk, itu masih aman di Pancake. Kita nggak ada batasan untuk itu. Dan untuk database itu kita udah free ya. Jadi teman-teman mau menyimpan seberapa banyak pun data di database-nya Pancake itu sudah free. Tapi yang mungkin ada tambahan adalah untuk biaya WhatsApp API. Jadi teman-teman kalau pakai WhatsApp API itu akan ada extra charge-nya nanti yang itu biayanya langsung dari Meta ya. Jadi itu sih kisaran di 700 sampai 900 per pesannya. Nah, di sini adalah informasi terkait paket langganannya kami, yang mana yang tadi teman-teman dari teman-teman langganan, teman-teman udah bisa unlock 6 fitur ataupun produk yang ada di Pancake ya. Jadi ini udah untuk all in one. Dan di sini ada paket langganan untuk 3 bulan, 6 bulan, maupun di 12 bulan. Yang untuk 3 bulan ini hanya akan dapat support untuk CS Chat dan dapat video tutorial. Ini cocok nih buat teman-teman yang mungkin mau coba dulu gitu ya. Nah, selanjutnya di langganan 6 bulan di luar dua itu akan dapat private training atau meeting dengan eh, tim Pancake. Lalu untuk langganan 12 bulan, selain dapat semua yang ada di langganan 6 bulan, teman-teman juga akan dapat VIP grup chat pribadi, akses ke dokumen API, dan juga akses webinar eksklusif dan undangan event partner global. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau fokus kembangin bisnis tanpa batas untuk full 1 tahun. Nah, ini ada eksklusif offer juga ya buat teman-teman di momen Ramadan ini. Kita ada diskon spesial. Jadi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan Pancake, teman-teman bisa nanti chat ke nomor Pancake dengan chat aja diskon 30%. Nanti kita akan informasikan terkait dari promo karena kita lagi ada diskon 30% khusus untuk pengguna baru dan hanya berlaku sampai tanggal 17 Februari 2026. Jadi buat teman-teman yang ada tertarik, silahkan banget bisa chat ke nomor kita. Mau tahu informasi lebih lanjut terkait dari Pancake, boleh banget teman-teman nanti hubungi Pancake ya di WhatsApp-nya di 0877 118 90 788 ataupun melalui Instagram Pancake yaitu @pancake.indonesia. Atau kalau teman-teman mau juga bisa langsung scan aja barcode yang ada di layar itu untuk mengarah ke WhatsApp-nya Pancake. Oke, itu aja dari Pancake Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi utama, yaitu pembahasan terkait dari Legal Basics for SMEs, Protect Your Business from Day One, dari Kak Aryani Dwi, Senior Business Advisor di Kila Advisory. Untuk Kak Aryani, halo, Halo, selamat malam. selamat malam. By the way, Oh, suaraku kedengeran kan ya? kedengaran, kedengaran. Oke. Oke, bisa Tapi langsung datanya ya. cuma pakai data internet. Ya nggak apa-apa. Coba aja. Ya. Yes. Saya tes skill. Oke. Eh, mungkin aku bisa share screen kali ya, Valen ya. Ya, silakan Kak. Eh, boleh di yang Kila Advisory boleh dibantu buat dijadiin host. Oke, boleh-boleh. Sebentar ya. Yes. Oke, sudah. Oke. Sip. Kompro. Berarti ini aku udah bisa mulai ya, Valen? Ya, silahkan langsung dimulai aja. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih sama Pancake yang udah mengorganisir dan mengkoordinasikan webinar hari ini. Em, Semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar bareng teman-teman, sama aku juga untuk mengenal fondasi-fondasi legal yang cocok untuk pebisnis-pebisnis pemula, khususnya SME, Small Medium Enterprises. Perkenalkan, nama aku Aryani, aku Senior Business Advisors dari Kila Advisory. Dan di sini mungkin sebelum aku masuk ke teknisnya, aku mau menjelaskan sedikit mengenai Kila Advisory.
Nah, oke, selanjutnya. Oke, Kila Advisory sendiri ini sebenarnya memang salah satu unit bisnis kita, eh, ada di bawah Merah Putih Capital dan merupakan bagian usaha dari RPDM Advocates and Legal Consultants. Jadi kalau misalnya law firm itu biasanya lebih mengurus masalah-masalah hukum yang serius seperti corporate dispute, terus corporate transactions, Kila Advisory di sini tuh hadir untuk ngebantu teman-teman SMEs apa namanya untuk memecahkan masalah legalnya, khususnya masalah-masalah yang hubungannya sama general corporate. Jadi kita bantu untuk business establishment, trademark registration, dan lain-lain. Oke, langsung next aja. Nah, mungkin ini salah satu senior consultant kita, ada Mas Angelo Widianto. Kita udah berdiri kurang lebih selama 5 tahun. Sedangkan RPDM sendiri itu sudah berdiri kurang lebih selama 12 tahun dengan pengalaman hukum dari managing partner kita. Oke, next lagi. So, next. Oke, ini aku langsung quick aja ya ke klien. Yap, mungkin kalau misalnya mau share sedikit, kira-kira ini klien-klien kita biasanya tuh bergerak di bidang real sector dan juga lifestyle business. Salah satunya clothing, F&B, dan lain-lain. Biasanya kita ngurusin juga masalah merek, masalah business establishment-nya, dan masalah company keseluruhannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada hal-hal yang mau ditanyain soal legal dan business advisory, boleh banget nanti hubungin kita di Instagramnya @kila.advisory gitu. Oke, mungkin em, itu perkenalan singkat dari Kila. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke materi yang mau kita bahas hari ini. Gitu ya. Oke, ini aku share screen dulu ya. Oh, ja- Oke. Oke, nah sebelum aku mulai, mungkin aku bisa dibantu teman-teman kira-kira ada berapa banyak sih di sini yang udah punya bisnis atau sebenarnya kalian baru kepikiran kepikiran untuk mulai bisnis? Kira-kira mungkin bisa dibantu untuk share di kolom komen. Jadi aku bisa lebih tahu nih kira-kira oh beberapa dari teman-teman nih emang udah punya bisnis dan kebetulan bergeraknya di bidang apa. Jadi nanti kita bisa saling share satu sama lain kira-kira kamu punya bisnis apa yang bergerak di bidang apa gitu. Oke. Oke, rata-rata baru mau ya. Sudah ada tapi level UMKM di bidang retail makanan. Nah, oke. Sebenarnya harapannya dari em, webinar kita malam ini itu adalah aku bisa ngasih insight ke teman-teman kira-kira apa sih yang perlu dilakuin terlebih dahulu untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis atau bisnisnya itu masih di level small medium enterprises agar dari sisi legalnya nih udah keprotek duluan gitu. Nah, oke. Ini tadi seputar tentang Kila Advisory. Oke, pertama-tama, sebelum aku mulai membahas masalah teknis mengenai em, hukum bisnis gitu ya, bahasanya, aku pengen kita punya setting our goals dulu nih terkait webinar kali ini. Jadi banyak banyak banget kalau misalnya aku lagi advising klien, itu suka ada yang kepisah-pisah nih mengenai definisi usaha, em, apa namanya perbedaan antara jualan dan bisnis gitu. Karena dari dua konsep yang berbeda ini nanti akan relatable banget sama em, apa namanya tools hukum mana yang bisa kalian pakai untuk bisa punya usaha dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya aku bisa share, kalau jualan ini fokusnya biasanya itu yang penting hari ini tuh dapat jualannya berapa. Biasanya tuh ownernya itu nggak punya bisnis plan jangka panjang,
Dan kalau misalnya ownernya lagi males nih, aduh kayaknya hari ini aku nggak mau jualan deh, atau hari ini nggak ada pesanan, ya udah bisnisnya tutup dan nggak ada revenue yang didapat pada hari itu. Nah, bedanya dengan bisnis adalah bisnis itu fokusnya tuh sama sistem. Jadi em, sistem yang bisa menghasilkan uang. Di saat foundernya ini em, misalnya lagi nggak ada, mau entah itu liburan atau nggak standby di kantor 24 jam, bisnis itu akan tetap jalan untuk menghasilkan uang dan hari itu bisa tetap ada revenue. Nah, hal-hal definisi ini yang mau kita samain. Kenapa? Karena yang selanjutnya nanti aku akan jelasin selama mungkin 45 menit ke depan adalah terkait em, pentingnya untuk punya mindset kalau misalnya kita mau usaha itu mindsetnya tuh long term yaitu dengan berbisnis gitu. Dari situ, goal saya dari situ nanti baru aku akan jelasin mengenai foundation hukum apa yang pas buat bisnis kamu gitu. Oke. Nah, oke. Di sini aku punya study case. Jadi selama aku advising dengan klien, ada salah satu klien kita yang awalnya tuh mikir em, perlindungan hukum buat bisnis, terutama bisnis yang baru mulai itu nggak penting. Karena menurut mereka waktu itu terlalu terlalu em, besar biayanya dan kayaknya kayaknya belum butuh deh kalau masih awal-awal. Jadi case-nya salah satu klien kita sebut saja namanya Urban Threads, ini namanya aku ganti ya karena confidentiality. Jadi dia adalah brand clothing asal Bandung. Udah beroperasi tuh sejak 1 tahun. Jualannya tuh melalui marketplace. Nah, em, dalam bisnis ini itu ada 3 founder. 3 founder masih muda-muda banget usianya range 25 sampai 28. Dia ini punya fokus bisnis streetwear dan desain bajunya itu tuh ada semacam ciri khasnya. Dia punya desain grafis yang kayak itu punya ciri khas punya brand itu gitu ya. Nah, produksi awalnya dia ini dari konveksi kecil. Sistemnya tuh masih pre-order dan apa namanya masih belum punya offline store sendiri gitu. Sampai ternyata saat ini bisnisnya tuh berkembang pesat, dia punya community sendiri, terus abis itu banyak banget revenue omset yang dia dapat selama 1 tahun gitu. Nah, statusnya dia itu nggak berbentuk badan usaha, nggak berbentuk badan hukum juga, jadi dia cuma usaha perorangan aja. Terus dia juga nggak punya izin apapun, karena ya menurut foundernya, bisnis online itu ya nggak butuh izin gitu. Nah, suatu hari dia datang ke Kila untuk eh, advice, untuk minta advice, karena dia waktu itu punya masalah, nama mereknya itu dia didaftarkan atas nama orang lain, jadi dia nggak bisa ngajuin em, apa namanya, nggak bisa ngajuin pendaftaran merek ke DJKI. Nah, hal-hal kayak gini yang sebenarnya mau aku tekanin dulu di awal, biar teman-teman nih kebayang, kenapa sih hukum itu penting dari awal bisnis itu berdiri. Dan kenapa pemahaman mengenai hukum itu penting supaya bisnisnya itu bisa jalan dalam jangka panjang. Jadi resiko hukumnya yang waktu itu kita analyze adalah satu, mereknya itu udah didaftarin atas nama pihak lain. Yang kedua, karena dia punya desain grafis yang unik di bajunya, ada kompetitor yang akhirnya ngebajak desain mereka, eh, lalu ngejual dengan nama brand lain. Yang ketiga, karena tadi foundersnya ada 3, jadi in a long way, sengketa para founders ini tuh mengakibatkan usaha nggak bisa berjalan dalam jangka panjang. Jadi meskipun awalnya temen, saudara, kita tuh nggak pernah tahu dalam bisnis jangka panjang tuh em, dispute antar founders tuh bisa banget terjadi gitu. Nah, ini juga yang kita akhirnya tekanin sama klien kita. Terus yang terakhir, karena status usahanya ini tidak berbadan hukum dan berbadan usaha, maka kalau misalnya ada gugatan klaim dari konsumen atau misalnya dari vendor, tanggung jawabnya itu atas nama pribadi. Nah, ini menjadi resiko hukum yang cukup bahaya yang kita temuin di beberapa kasus klien-klien kita yang minta advice lah ke kita gitu ya. Lalu selanjutnya adalah resiko operasional, nggak bisa kerjasama dengan retailer besar karena bentuknya masih perorangan. Sulit juga dapat pembiayaan, terus produksinya terbatas karena
konveksinya juga nggak berizin gitu. Yang terakhir, biasanya kalau untuk masuk pameran-pameran besar, eh, itu sulit kalau misalnya bentuknya masih perorangan dan mereka belum didaftarin. Jadi ini risiko-risiko yang muncul di saat seorang founder atau di saat kita itu nggak melek hukum dari awal gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan usaha kita tuh akan scaling up. Nah, mulai bisnis tanpa hukum itu kayak ngebangun rumah di atas pasir. Awalnya mungkin kelihatan kokoh, kayak ya udah jalanin aja dulu. Tapi nanti once bisnis kalian makin besar, resiko runtuhnya tuh besar banget di kemudian hari. Lalu pertanyaannya, apa aja sih dasar-dasar yang harus kita perhatikan untuk bisa memproteksi bisnis kita sedari dini gitu. Nah, di sini aku mau nekenin, start with business logic, not legal panic. Jadi, memang sebenarnya legal itu dalam kita mau ngebangun bisnis bukan komponen yang paling utama. Komponen yang paling utama di stage pertama, karena kan tadi teman-teman banyak yang baru memulai bisnis kan. Jadi mungkin udah ada idenya nih, tapi belum yakin nih kira-kira apa aja sih hal-hal yang harus diperhatiin. Nah, yang pertama, ide bisnisnya itu harus udah tahu mau jualan apa, target marketnya siapa, terus apa namanya target market termasuk niche, funneling dan lain-lain. Branding, marketingnya juga harus jelas. Terus yang paling penting adalah em, nama brand. Nama brand kamu tuh udah harus tahu nih nanti apa namanya kira-kira eh, brand dan logonya yang akan dipublish keluar tuh seperti apa. Nah, selanjutnya, kalau misalnya memang kamu udah kepikiran eh, sama partner gitu ya, oke gue mau bikin bisnis 5 tahun ke depan nih, itu harus udah punya bisnis model dan financial projections. Financial projections ini jadi minimal banget kamu udah tahu nih berapa biaya yang operasional yang dibutuhin untuk bisnis kamu minimal banget selama 1 tahun gitu. Jadi mulai dari biaya HPP atau COGS-nya, terus abis itu apa namanya, misalnya gaji karyawan, eh, biaya sewa, packaging, eh, advertising dan lain-lain gitu ya. Untuk nanti kalian bisa lihat dari biaya-biaya operasional ini, kira-kira untuk kalian bisa balik modal itu kalian butuh jualan berapa banyak dan butuh apa namanya kira-kira balik modalnya bisa berapa lama. Nah, itu kenapa penting banget business model dan financial projections itu ada di awal gitu. Ini hal-hal yang biasanya kita bantu advising juga sih sama klien mengenai terutama mengenai financial projections gitu ya. Taruhlah dia mau bikin cafe eh, nggak tahu nih dari mana mulainya. Cuma tahu resep-resepnya tuh ini. Kalau misalnya mau bikin kafe, misalnya resep kopi, HPP-nya dan lain-lain gitu. Nanti biasanya kita bisa bantu hitungin dan juga translate itu into legal documents gitu. Nah, kalau misalnya di stage satu ini udah clear, kalian udah ngelok nih sama udah ngelok kira-kira bisnis ini akan berjalan seperti ini gitu ya. Stage selanjutnya itu adalah kalian harus mutusin. Jadi kalian harus decide kira-kira dari plan bisnis seperti ini kalian itu akan jalan sendiri atau berpartner. Karena ini juga akan menjadi dua hal yang berbeda em, apa namanya nantinya dalam perlindungan hukumnya. Kalau misalnya kalian berpartner, memutuskan untuk berpartner, kalian harus tahu kira-kira pembagian tugas dan tanggung jawab antara kalian dengan partner kalian ini apa. eh, Kira-kira nanti aku akan ngerjain apa, partner aku akan ngerjain apa. Dan ini kalau bisa jangan sampai overlapping gitu ya. Jadi misalnya satu ngerjain marketing, yang satu ngerjain keuangan, atau yang satu ngurusin operasional keseluruhan, yang satu keuangan, seperti itu. Karena biasanya ada reasons kenapa orang akhirnya memilih untuk berpartner. Either dia butuh modal tambahan, atau biasanya memang ada kompetensi-kompetensi dalam dunia bisnis yang dia nggak bisa nih sendirian, dia butuh orang lain untuk brainstorm gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah nentuin partner juga, kalian harus fair mengenai pembagian modalnya. Apakah 60-40, 70-30, dan seterusnya. Dan dari dihitungnya 70-30 dari mana, biasanya kita tuh advising dihitungnya dari financial projections. Jadi dari
biaya operasional selama 1 tahun, itu kalian mau baginya gimana tuh sama partner kalian gitu ya, modalnya. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya ini semua udah clear, yang terakhir adalah bentuk badan usaha yang cocok buat bisnis kamu itu apa? Apakah PT ataukah CV atau misalnya ya udah perorangan aja gitu. Karena again gak semua sebenarnya butuh untuk dibentuk badan usaha atau badan hukum. Biasanya balik lagi ke bentuk bisnis kamu ini kayak gimana gitu. Nah, untuk stage tiganya, setelah kalian clarify, terus abis itu kalian udah mutusin kira-kira stage-nya seperti apa. Yang ketiga adalah assess. Di sini kalian harus menilai kegiatan usahanya itu seperti apa dan resiko bisnis seperti apa. Karena di bisnis itu biasanya ada 3 resiko bisnis, ada low, medium, high. Biasanya yang low itu bisnis-bisnis yang apa namanya masih usahanya tuh kecil dan nggak nggak begitu ada dampak lingkungan, nggak ada biasanya nggak sewa-sewa tempat. Biasanya bisnis-bisnis online tuh masuknya ke low risk. Eh, Medium itu biasanya restoran, itu karena udah butuh izin turunan lagi, dan high itu biasanya bisnis-bisnis yang kayak konstruksi, tambang dan lain-lain gitu, high risk. Jadi kalian harus assess nih dari bisnis kalian kegiatan usahanya apa. Lalu kalau misalnya udah, make sure perizinannya align dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Apalagi kalau misalnya bisnis kalian kegiatan usahanya masuk kegiatan usaha yang resiko bisnisnya medium ke high, itu kalian perlu perhatiin banget perizinannya. Lalu selanjutnya adalah perlindungan mengenai haki, ini menyangkut merek, terus hak cipta, rahasia dagang, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah agreement, baik agreement karyawan atau agreement vendor, supplier, dan lain-lain gitu. Oke, nah ini 3 stage paling dasar banget kalau misalnya kalian baru mau mulai bisnis, terus nggak tahu dan bingung harus mulai dari mana, terutama dari sisi hukumnya. Jadi kadang aku suka nemuin beberapa klien aku tuh terlalu terburu-buru untuk buat PT atau buat CV, tapi nggak benar-benar mengetahui sebenarnya model bisnis yang cocok buat dia tuh seperti apa gitu. Nah, maka dari itu biasanya berdasarkan pengalaman kita di Kila Advisory, ada 2 karakter bisnis di Indonesia yang bisa kita lihat dari aspek hukum. Variabelnya ini ada bentuk badan hukum, perizinan, tata kelola perusahaan, haki. Nah, biasanya tuh karakternya kayak gini. Kalau misalnya early business atau micro, baru bener-bener mulai banget, biasanya range setahunan atau bahkan apa namanya, biasanya modalnya itu belum terlalu banyak. Bentuk badan hukumnya memilih untuk usaha perorangan, terus abis itu atau CV, dan PT perorangan. Jadi sekarang udah ada peraturan baru mengenai pembentukan PT perorangan kalau teman-teman tahu. Lalu untuk perizinan dasarnya biasanya masih basic banget, yaitu nomor induk berusaha yang bisa diakses melalui OSS, Online Single Submission, di BKPM. Lalu izin lokasi atau izin usaha. Ini biasanya tergantung dengan kegiatan usaha masing-masing, karena balik lagi ke tadi yang sebelumnya sudah aku jelasin, tergantung dari resiko bisnisnya. Lalu yang ketiga, ini ada tata kelola perusahaan. Biasanya kalau misalnya masih early business atau micro, tata kelolanya itu strukturnya masih sederhana. Kepemilikan sama kepengelolaannya itu sering dilakukan sendiri oleh founder. Dan belum ada pemisahan yang jelas antara kekayaan bisnis dengan pribadi. Jadi antara harta bisnis sama pribadi itu masih nyambung jadi satu. Nah ini sering banget terjadi di early business atau yang micro gitu ya. Lalu untuk perlindungan hak kekayaan intelektualnya, biasanya masih berfokus pada pendaftaran merek karena belum ada inovasi-inovasi produk yang dirasa perlu untuk dilindungin di bawah peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual gitu. Karena biasanya masih ngembangin produknya dulu nih. Nah, yang terakhir adalah mengenai perjanjian dan kontrak. Biasanya kontraknya masih sederhana karena founder ini menilai resikonya tuh rendah secara nominal. Biasanya agreement bersama vendor atau supplier karena mungkin amount-nya dirasa masih kecil, jadi ya udahlah verbal dulu aja gitu ya. Tapi sebenarnya hal ini dampaknya itu fatal bagi kelangsungan usaha apabila terjadi sengketa gitu. Jadi ini biasanya kekurangan em, founder-founder yang baru aja mulai bisnis. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama small and medium enterprises, beberapa klien kita itu
juga apa namanya, terkadang modalnya tuh udah ada gitu. 500 juta, 1 miliar, udah ada modalnya, udah ada ide bisnisnya, lalu langsung mau buat perseroan terbatas. Karena di situ memang di antara beberapa bentuk badan usaha dan badan hukum, perseroan terbatas ini yang paling safe kalau misalnya kalian mau bikin bisnis jangka panjang dan memang mau take profit dari bisnis itu gitu ya. Biasanya bentuknya kalau nggak PMDN atau PMA. PMA nih kalau misalnya ada investor asing masuk. Perizinan dasarnya, nomor induk berusaha, izin komersial dan operasional, dan izin lingkungan apabila diperlukan. Jadi untuk usaha-usaha yang misalnya bentuknya restoran, biasanya dia ada izin komersial dan operasionalnya sendiri, dan juga ada izin lingkungannya gitu. Nah, untuk tata kelola perusahaannya, karena dia bentuknya perseroan terbatas, maka susunan pengurusnya biasanya lebih terstruktur. Ada direksi, ada komisaris, lalu ada organ untuk pengambilan keputusannya, biasanya diputuskan melalui rapat umum pemegang saham. Nah, eh, untuk small medium enterprises juga biasanya dia mulai menerapkan sistem kontrol internal. Jadi, em, beberapa nih kalau misalnya kalian udah mau bikin bisnis dan modalnya udah ada, lumayan gitu ya, biasanya ada sistem kontrol. Jadi karyawan-karyawan kuncinya di lock, terus abis itu pemegang saham pengendalinya em, juga di lock siapa-siapa aja yang kira-kira nanti bisa mempengaruhi keputusan. Nah, untuk em, terakhir ya keputusan pemegang saham dilakukan melalui RUPS. Nah, untuk perlindungan hak kekayaan intelektualnya ini biasanya itu mulai mendaftarkan merek di beberapa kelas. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, nanti mungkin aku akan jelasin lebih lanjut juga mengenai hak kekayaan intelektual. Jadi merek ini bisa didaftarin di beberapa klasifikasi usaha gitu ya. Contohnya apa namanya, misalnya kelas baju, dia jualan baju, dilindungin bajunya dan juga tokonya. Itu dia masuk klasifikasi kelas merek yang berbeda. Terus ada desain industri kalau ada, dan juga paten. Nah, biasanya di small medium enterprises ini, meskipun masih baru ya dengan modal masih taruhlah 12.500.000 atau 50 juta, biasanya tuh dia udah melihat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual ini jadi prioritas untuk ekspansi dan untuk menjaga aset. Karena di beberapa klien aku juga biasanya tuh dia bangun dari kecil, lalu pas bisnisnya udah besar, di franchisein tuh. Mungkin kalau teman-teman tahu sekarang banyak banget model yang bisnis yang kayak gitu ya. Nah, untuk nge-franchisein itu salah satu alasannya adalah salah satu persyaratannya mereknya itu harus didaftarin terlebih dahulu gitu. Jadi biasanya nih founder udah mulai ngeliat nih, oh perlindungan haki itu dilihatnya tuh sebagai aset. Udah bukan lagi sebagai hal yang apa ya, hal yang perlu diabaikan gitu. Nah, untuk perjanjian dan kontrak sendiri, biasanya kontraknya ini lebih rinci, baik itu perjanjian kerjasama, perjanjian karyawan, perjanjian kerja dengan karyawan, shareholder agreement, vendor agreement, dan lainnya. Biasanya em, lebih detail karena salah satu pihaknya itu adalah atas nama perusahaan gitu. Nah, mungkin ini gambaran dua karakter bisnis kalau misalnya kita lihat dari aspek hukum gitu ya. Ini aku coba untuk lebih menyederhanakan sih, karena kadang bahasa-bahasa hukum itu kan cukup sulit ya kalau misalnya untuk dimengerti. Nah, selanjutnya, oke, ini ada yang raise hand. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa dibantu ditulis dulu di kolom komentar ya. Oke, ini aku coba lanjutin dulu ya. Jadi untuk em, perbedaan PT dan CV. Biasanya pertanyaan terbesarnya adalah, oke, udah clear nih eh, bidang usahanya, udah clear juga bisnis model dan financial projectionnya. Lalu eh, udah mutusin juga kalau misalnya akan berpartner, berdua, bertiga, gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, baiknya tuh PT atau CV sih, gitu. Ini pertanyaan yang paling sering banget aku temuin selama 5 tahun aku berkarir sebagai business advisor ya. Em, apa namanya? Terkadang banyak banget eh, apa namanya, klien tuh mendapat apa, semacam informasi-informasi mengenai kayaknya bagusan ini, bagusan PT, bagusan CV, karena PT ini terutama CV pajaknya lebih rendah dan lain-lain. Nah, sebenarnya semuanya ini punya plus minusnya sendiri.
Em, jadi kalau di PT, kenapa aku tadi sebelumnya bilang kalau misalnya PT itu lebih safe? Karena di PT sendiri itu dia adalah badan usaha yang berbadan hukum. Dia punya undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi, kalau misalnya ada permasalahan di dalam PT, baik itu internal maupun eksternal, dia sudah diatur tuh di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu ya, dan juga pastinya nanti dengan melihat anggaran dasarnya. Nah, mekanisme pendiriannya, kalau misalnya untuk perseroan terbatas persekutuan modal, itu dua orang atau lebih dengan adanya perjanjian antara dua orang ini yang diakta notariskan. Yang selanjutnya nanti biasanya di PT disebutnya sebagai apa namanya akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas itu gitu. Cuma nanti selanjutnya akan dijelasin di PT sendiri ini ada namanya PT perorangan yang mungkin nanti aku bisa kasih sedikit highlight mengenai perbedaannya. Jadi banyak banget teman-teman nih yang pasti mikir kalau oh PT itu harus dua orang, enggak, karena sekarang ada aturan baru mengenai eh, PT perorangan. Jadi pemerintah memberikan kemudahan buat teman-teman UMKM eh, biar bisa usahanya tetap berbadan hukum, tapi cuma bisa satu orang aja gitu. Nah, CV sendiri em, ini didirikan oleh minimal satu atau lebih pemberi modal. Jadi ketentuannya kalau misalnya di em, PT itu ada direksi komisaris dan pemegang saham, kalau di CV ini bentuknya sekutu aktif atau sekutu pasif. Jadi sekutu aktif ini dia yang akan running day by day CV tersebut, sedangkan sekutu pasif ini biasanya hanya pemberi modal aja. Nah, mungkin yang paling berbeda cukup signifikan antara PT dan CV ini, kalau di PT ini sistem permodalannya tuh dia ada tiga, ada modal dasar, disetor, dan ditempatkan. Ini teknis banget, cuma yang bisa aku apa namanya mungkin kasih highlight terlebih dahulu adalah perbedaannya. Kalau misalnya di PT dia ini ada pemisahan antara aset pribadi dengan aset bisnis. Sedangkan di CV ini tuh dia jadi satu. Jadi antara sekutu aktif dan sekutu pasif ini dia tuh unlimited gitulah untuk wewenangnya di CV. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan, misalnya CV punya utang, sangat common sekali eh, apa namanya si sorry. Jadi sangat common sekali di CV ini aset pribadi dari sekutu aktif atau sekutu aktifnya itu juga bisa kena gitu untuk menanggung utang yang tidak bisa dibayarkan oleh CV. Sedangkan di PT ini sistemnya nggak kayak gitu. Jadi ini perbedaan yang paling signifikan banget di antara eh, PT dan CV gitu ya. Nah, untuk organ sendiri, keputusan dalam perseroan terbatas itu biasanya diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Memang kadang tuh buat pengusaha-pengusaha yang baru mulai atau teman-teman yang baru mulai, kadang nih rapat umum pemegang saham tuh terkesannya tuh kayak eksklusif banget dan apa sih maksudnya rapat umum pemegang saham? Tapi sebenarnya konsep dari rapat umum pemegang saham atau keputusan yang diambil berdasarkan rapat umum pemegang saham ini itu jadi karena di PT ini ada yang namanya pemegang saham, yaitu di mana pemegang saham ini adalah pihak-pihak yang memiliki modal dalam perseroan. Jadi, untuk keputusan-keputusan yang sifatnya major dalam perusahaan, kayak misalnya pergantian direksi, komisaris gitu ya, itu harus diputuskan oleh para pemegang saham gitu. Tapi untuk teknisnya sebenarnya tidak susah dan semenyeramkan dan seribet itu. Em, Biasanya cuma dibuat aja apa namanya semacam minuta terkait perubahan atau eh, sirkuler. Nah, itu bisa sirkuler juga ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham yang selanjutnya itu diakta notarilkan gitu. Nah, sedangkan di CV ini nggak punya itu karena kepengurusan CV itu dilakukan oleh sekutu aktif yang udah ditunjuk gitu. Nah, paling itu sih perbedaan yang paling signifikan antara PT dan CV. Again, yang mana yang paling bagus itu biasanya balik lagi sama kegiatan usaha kalian. Nanti mungkin kalau misalnya kalian mau diskusi terkait kalian punya usaha apa, terus yang bagus PT atau CV, mungkin kalian nanti bisa tanyain di kolom komentar, jadi aku bisa bantu untuk kasih jawaban dan advice kira-kira which one is more suitable for your business gitu ya.
Oke. Nah, seperti yang tadi aku udah sebutin sebelumnya, selain PT dan CV, PT ini juga dibagi lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Ada namanya PT Persekutuan Modal, ada namanya PT Perorangan. Jadi kebanyakan orang nih selalu melihat kalau oh PT ini kayak ribet banget ya. Meskipun sebenarnya lebih safe untuk bisnis jangka panjang, tapi beberapa beberapa pihak itu kurang familiar gitu sama masalah-masalah rapat umum pemegang saham, masalah pajaknya dan lain-lain gitu. Maka dari itu pemerintah tuh ngasih kemudahan agar tetap ada agar tetap bisa ada pemisahan nih antara aset bisnis dengan aset perorangan dengan si PT perorangan ini. Jadi kalau perbedaannya, kalau misalnya PT Persekutuan Modal itu didirikan lebih dari dua pendiri atau minimal banget biasanya dua pendiri, kalau PT Perorangan itu dia bisa didirikan oleh hanya satu orang aja. Jadi emang dia cuma bisa satu orang aja. Dan kalau organnya itu ada direksi, komisaris, PT Perorangan nih nggak ada. Dia nggak punya spesifik direksi atau komisaris karena basically orang inilah yang akan merangkap semua jabatan dalam PT Perorangan itu gitu ya. Nah, biasanya kalau dari skalanya, kalau em, apa namanya PT Persekutuan Modal memang yang udah punya bisnis plan jangka panjang nih dan udah punya beberapa founder. Dan sedangkan kalau PT Perorangan itu biasanya skala usahanya tuh mikro dan kecil. Jadi maksimal banget kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan itu modal sorry ini bukan modal, tapi omsetnya itu di 5 miliar dalam 1 tahun gitu. Itu kalian bisa untuk bikin PT Perorangan. Dan secara biaya, legal cost-nya lebih murah untuk bikin PT Perorangan dibandingkan PT Persekutuan Modal karena kalian nggak perlu bikin ke akta notaris gitu. Nah, paling ini salah satu pilihan yang apa ya, yang kadang suka jadi shortcut buat teman-teman pebisnis. Jadi dibanding bikin CV, biasanya mereka lebih milih untuk bikin si PT Perorangan ini gitu. Karena sebenarnya secara konsep sama, tapi secara aset dan secara apa namanya, eh, secara hukumnya lebih lebih secure yang PT Perorangan ini dibanding CV gitu. Tapi again balik lagi, kalau biasa kita bilang there is no best structure either PT or CV karena buat kita the most suitable one itu ya for your risk profile and growth business plan. Jadi balik lagi nih, yang paling cocok sama bisnis kalian, kebutuhan bisnis kalian dalam jangka panjang dan bisnis plan kalian itu yang mana gitu. Jadi kalau misalnya ada bilang, oh CV aja nih, karena pajaknya lebih murah gitu. Biasanya kita sering banget dengar itu. Kata si ini pajaknya CV lebih murah, terus nggak ribet, eh, nggak perlu ada apa namanya, kalau perubahan nggak perlu dibuat akta dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya lihat dari kegiatan usahanya, mungkin lebih cocok PT gitu, ataupun sebaliknya. Jadi ya balik lagi, kalian harus benar-benar paham bisnis kalian sebelum kalian memutuskan yang mana yang paling baik struktur badan usahanya gitu. Oke, ini founder hacks dari kita. Setiap kita, mungkin yang membedakan kita dengan legal provider lain adalah karena kita basicnya benar-benar advising. Jadi kita karena bikin PT, CV, atau misalnya PT Perorangan itu sebenarnya secara administratif mudah. Kalian bisa bikin di notaris mana aja, tapi terkadang kalian nggak benar-benar memahami sebenarnya apa sih yang hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan di saat kalian memutuskan untuk bikin eh, apa namanya bisnis yang berbadan hukum ya dalam hal ini. Karena ini sering terjadi banget sama teman-teman yang bikin PT gitu. Bikin PT, bikin PT, bikin PT itu gampang sebenarnya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah tugas dan tanggung jawabnya itu yang nantinya akan melekat ke kalian dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini hacks dari kita buat kalian. Yang pertama adalah tentuin dulu struktur foundernya. Jadi eh, kalau misalnya di kita biasanya kita advising minimalisir untuk pembagian persentase kepemilikan itu 50-50. Kita sering banget nemu kayak, oh yaudah kita kan bikin bisnis ini bareng-bareng. Jadi pembagian persentase sahamnya 50-50 aja ya gitu. Nah, sebenarnya nggak salah
Tapi biasanya kita advising kalau misalnya nanti kamu ngambil keputusan di perseroan terbatas itu akan sulit sekali kalau misalnya si 50-50 ini tuh berbeda pendapat gitu. Makanya sebenarnya paling enak itu pemegang saham ada tiga. Jadi misalnya yang dua nih 40 lalu sisanya 20 gitu. Jadi kalau misalnya A dan B itu crash, jadi masih ada yang satunya lagi gitu. Nah, ditentuin juga siapa founder aktif versus pasif karena di sini nanti akan menentukan kalau untuk di PT biasa kalau misalnya yang aktif nanti akan masuk ke susunan pengurus, tapi yang pasif ya biasa jadi pemegang saham aja. Jadi dia ikut menyetorkan modal tapi tidak tergabung dalam daily operasional dari perusahaan tersebut gitu. Nah, yang ketiga, pembagian saham itu harus mencerminkan kontribusi dan resiko. Jadi bukan dengan pertemanan atau persaudaraan, karena ini paling common banget ya kalau misalnya selama eh, pengalaman kita ini paling common banget. Oh ya, berdasarkan pertemanan, persaudaraan. Tapi again, dispute itu bisa terjadi kapan aja. Meskipun kalian berteman, tapi dalam bisnis berdasarkan pengalaman kita, itu bisa aja crash gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan banget gitu. Dan dicegah sedari awal. Jadi better diomongin pahit-pahitnya dulu. Kalau misalnya kalian emang berpartner dengan teman atau saudara gitu. Sama diskusiin exit skenario. Kira-kira kalau misalnya perusahaan ini nggak jalan, way out-nya seperti apa ya gitu. Nah, biasanya kita lebih advising untuk para founder ini ngomongin kasarnya pahit-pahitnya dulu deh gitu. Kira-kira seperti apa. Nanti kita bisa bantu advice apa namanya legal ini kan tools ya. Jadi tools yang paling cocok buat bisnis kamu tuh kayak gimana gitu ya. Yang kedua, jangan asal pilih KBLI karena eh, KBLI ini kadang suka beberapa beberapa itu suka asal aja pilih KBLI. Oh, jual baju pilihnya perdagangan besar padahal di jual baju itu ada perdagangan besar dan perdagangan eceran gitu. Jadi hindari salah pilih KBLI terutama sekarang itu ada peraturan baru mengenai KBLI 2025. Jadi kalian harus aware kalau yang mau bikin PT akhir-akhir ini gitu ya terkait adanya peraturan itu. Terus yang ketiga pisahin aset pribadi dan bisnis. eh Apa namanya dari awal PT berdiri itu kan udah masing-masing pemegang saham kan akan menyetorkan modal ke perusahaan ke rekening perusahaan ya. Jadi gunain rekening itu sejak hari pertama. Kalaupun misalnya ada talangan pribadi itu harus dicatat dan pencatatannya itu harus jelas itu dianggapnya sebagai apa gitu. Lalu yang selanjutnya adalah anggaran dasar itu bukan formalitas. Kadang tuh kita ngelihatnya tuh cuma oke template nih ya kayak semua semua PT ini pasti template anggaran dasarnya tuh kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa klausa yang perlu kalian perhatiin secara khusus, khususnya terkait hak dan kewajiban pemegang saham, mekanisme pengambilan keputusan, dan tanggung jawab direksi komisaris. Nah, ini masuk ke poin selanjutnya. Kadang ada yang naro jabatan komisaris itu ya udah buat jabatan simbolik aja, padahal sebenarnya dia itu yang harusnya melakukan fungsi pengawasan dan dalam peraturan perundang-undangan, fungsi komisaris itu juga termasuk tanggung jawab yang besar gitu. Jadi em, hindari hindari adanya jabatan-jabatan simbolik. Nah, masuk lagi ke hak kekayaan intelektual. Kebetulan ini beberapa case dari klien kita. Jadi hak kekayaan intelektual itu ada banyak. Ada merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, paten, eh, apa namanya, desain industri, terus abis itu ada indikasi geografis juga. Nah, contohnya kalau misalnya ini adalah logo. Ini logo klien kita, Lawless Burger Bar. Logo ini dan namanya ini termasuk dalam merek dalam hak kekayaan intelektual gitu ya. Ini masuknya tuh ke dalam merek. Jadi kalau misalnya kalian ada, oh mau daftarin merek, berarti yang didaftarin tuh ini. Yang nempel sama produk kalian dan menjadi brandingan kalian gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya apa namanya kayak contohnya kayak tadi tuh study case yang aku kasih awal-awal. Jadi jual clothing yang ada desain grafis uniknya. Jadi salah satu klien kita nih em, seniman, dia tuh punya apa namanya karakter karakter yang unik yang emang ini jadi trademarknya dia. Nah ini desain karakter ini didaftarin sebagai hak cipta gitu.
Jadi once ini misalnya ada orang kolaborasi sama dia untuk bikin baju gitu ya atau bikin merchandise, nah dia berhak atas eh, hak ekonomi yang muncul dari hak ciptaannya dia gitu. Lalu yang ketiga ini nih ada bentuk sepatu gini. Ini Mother salah satu klien kita juga waktu itu dia ada konsultasi sama kita mengenai desain industri. Jadi dia salah satu eh, apa namanya pelopor sepatu mules di Indonesia yang bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini waktu itu dia mau daftarin desain industrinya, cuma karena sudah launching duluan, jadi terkendala di situ. Karena untuk desain industri itu harus brandnya itu belum launching, tapi udah didaftarin dulu desain industrinya gitu. Oke, nah nanti kalau misalnya ada hal-hal detail nih yang mau ditanyain mengenai hak kekayaan intelektual juga boleh banget. Karena pada dasarnya yang paling penting kalau misalnya kalian tanya yang paling penting dari haki yang dilindungin yang mana? Jawabannya adalah merek. Kenapa? Karena merek ini mau kalian perorangan, mau kalian bentuknya badan usaha, badan hukum, merek ini yang akan jadi identitas bisnis kalian dan ini adalah aset bisnis kalian jangka panjang. Jadi eh, kalau dari kita biasanya kita bilang wajib banget untuk didaftarin mereknya sebelum nantinya brandnya udah jadi besar, terus habis itu ternyata nggak bisa didaftar gitu ya. Kenapa nggak bisa didaftar? Nah, jawabannya ini. Banyak banget yang nanya, kapan sih waktu yang tepat buat pebisnis itu untuk daftarin merek? Jadi, biasanya setelah kamu nentuin nama merek dan logo, itu kita sangat advice untuk langsung didaftarin di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena pendaftaran merek itu bersifatnya tuh first to file. Jadi, kalau misalnya nggak didaftarin di DJKI dan kalian nggak pegang sertifikat atas merek itu, kalian berarti bukan pemegang hak eksklusif terhadap perlindungan merek itu gitu. Jadi kalian kalau misalnya ada orang yang pakai nama brand kalian ya kalian nggak bisa sulit untuk kalian itu bisa somasi, menegur atau bahkan mengajukan gugatan gitu ya. Dan banyak banget case di klien kita pas brandnya udah gede, udah cukup terkenal, dia baru mau daftarin merek, ternyata udah nggak bisa, udah ada orang lain yang daftarin merek dengan nama yang serupa dan akhirnya dia harus ganti nama dan rebranding itu jauh lebih mahal gitu ya daripada harus apa namanya daftarin merek di awal. Jadi itu pesan dari kita. Nah, next. Oke, mengenai kontrak. Jadi sebenarnya bentuk kontrak itu ada bermacam-macam. Kalian bisa lihat ada misalnya kontrak karyawan, kontrak bersama vendor, biasanya awal-awal banget nih kontraknya sama vendor. Terus kalau misalnya kalian baru banget mulai dan belum mau bikin badan tuh biasanya ada namanya founder agreement. Ini common banget, founder agreement ini common banget eh, di diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Nah, apa sih dasar-dasar yang harus kalian tahu gitu? Yang pertama, kalian harus cek dulu identitasnya para pihak. Jadi, apakah namanya itu sudah sesuai dan apakah orang yang nantinya akan menandatangani kontrak tersebut adalah orang yang berwenang gitu. Kalau misalnya ternyata pihaknya adalah badan usaha atau badan hukum, itu harus dilihat em, apa namanya anggaran dasarnya. Apakah memang dia betul direktur atau dia eh, apa misalnya direktur atau misal orang yang berwenang untuk tanda tangan perjanjian itu gitu. Nah, yang kedua adalah mengenai ruang lingkup. Ruang lingkupnya juga harus jelas tujuannya apa, ruang lingkup pekerjaannya apa, ada apakah ada transaksi yang spesifik, kalau ada transaksi cara pembayarannya seperti apa gitu. Nggak ada istilah yang ambigu seperti dan lain-lain sesuai kebutuhan. Terus adanya batasan tanggung jawab, ini masuk ke hak dan kewajiban. Di sini hak dan kewajibannya kalian harus lihat. Em, biasanya sih seimbang hak dan kewajibannya, terus tidak ada kewajiban sepihak tanpa kompensasi, dan ada kewajiban laporan atau approval jika relevan. Jadi ini tuh biasanya kalau misalnya ada kewajiban laporan atau approval tuh, misalnya kalian eh, apa kerjasama sama vendor digital agency gitu ya, yang bikin konten kalian, itu kan harus ada approval kalian dulu sebelum naik kan. Nah, semacam itu kira-kira. Hal-hal ini tuh basic banget dan
kadang orang mikirnya tuh, oh kayaknya bisa deh by template, tapi sebenarnya agak riskan ya kalau untuk kontrak tuh terlalu by template. Jadi minimal banget kalian harus paham resikonya sih. Resikonya kira-kira kalau misalnya ini agree dengan klausa ini, resikonya apa ya gitu. Nah, selanjutnya yang basic banget harus ada juga jangka waktu dan pengakhiran, tanggal mulai, tanggal berakhirnya, mekanisme perpanjangan, hak pemutusan kontrak, ini terminationnya seperti apa, terus ada notice period, misal sebelum diputus kontraknya tuh minimal pihak satunya tuh dikasih tahu dulu selama 30 hari sebelumnya gitu. Ini juga basic banget dalam kontrak dan harus ada. Jadi kalau nggak ada, kalian perlu review lagi tuh em, deal kalian dengan misalnya vendor atau dengan eh, founder, shareholder gitu ya, based on agreement-nya. Lalu one prestasi dan penyelesaian sengketa. Sorry, one prestasi dan penyelesaian sengketa. Ini definisi one prestasinya. Kalau misalnya ada salah satu pihak yang breach the contract nih, kira-kira diaturnya gimana sih dalam perjanjian gitu. Terus hukum yang berlaku disebutkan, misalnya kalau kalian transaksinya dengan atau misalnya agreementnya sama pihak dari luar gitu. Kadang suka ada misalnya kita kerjasama dengan perusahaan asing, terus tanda tangan agreement, hukum yang berlakunya misalnya Singapura, terus forum penyelesaiannya itu arbitrase Singapura gitu ya di Siak. Nah, itu apakah itu relevan dengan bisnis kalian atau enggak gitu. Itu harus dilihat juga kira-kira seperti apa. Sama yang terakhir risiko dan perlindungan itu em, force majeure kalau misalnya tiba-tiba terjadi COVID kayak kemarin eh, itu seperti apa, apakah bisa transaksinya di restructure dan lain-lain. Terus batasan tanggung jawab, asuransi, ini biasa asuransi tuh kalau kalian punya kontrak dengan em, apa namanya penyewa dan lain-lain ya, atau konstruksi gitu. Indemnity tidak sepihak. Nah, indemnity ini adalah eh, ganti rugi. Jadi kalau misalnya memang mau memberlakukan klausa ganti rugi, make sure itu nggak sepihak gitu. Nah, sama paling terakhir setiap perubahan itu harus harus dalam bentuk amandemen tertulis gitu. Nah, paling ini basic-basic dan dasar-dasar yang bisa kita kasih tahu untuk di awal kalau misalnya kalian baru mulai bisnis. Lalu selanjutnya, nah, roadmap-nya. Jadi apa sih dari mungkin untuk ngerangkum dari tadi yang udah aku jelasin dari awal gitu ya, kira-kira apa sih yang penting dan tahapan-tahapannya itu seperti apa? Yang pertama, tentukan bisnis model, seperti yang aku bilang tadi, bisnis model, financial projection, serta bentuk badan usaha atau badan hukumnya yang cocok buat kalian. Lalu yang kedua, mengenai pendaftaran hak kekayaan intelektual. Jadi mau kalian ini sangat diutamakan kalau misalnya kalian memutuskan oke, perorangan aja deh untuk apa didaftarkannya atas nama perorangan aja bukan atas nama perusahaan gitu. Nah, ini juga perlu nih diutamakan. Tapi kalau misalnya kalian memutuskan untuk bikin badan usaha atau badan hukum, biasanya pendaftaran mereknya itu didaftarkan atas nama PT gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai perizinan. Jadi kalau misalnya badan hukumnya udah jelas, mereknya udah didaftar juga, make sure juga perizinannya ini jelas. Jadi kalaupun kalian perorangan, minimal banget kalian punya nomor induk berusaha gitu yang didaftar melalui OSS. Nah, yang terakhir, paling kalian harus nge-review lagi kontrak-kontrak yang selama ini ada, semacam kontrak-kontrak dengan apa namanya supplier, vendor dan lain-lain. Itu make sure kalau misalnya eh, identitas para pihaknya udah sesuai dan juga klausa-klausa yang diaturnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kalian perjanjikan dan menguntungkan buat kalian gitu ya. Gitu. Oke, paling itu 5 big roadmap yang bisa aku kasih untuk kalian yang baru mau mulai bisnis dan mungkin udah mulai tapi belum ada nih proteksi legalnya tuh di eh, kira-kira tuh harusnya tuh yang mana dulu sih yang dikerjain. Jadi step by stepnya tuh mungkin yang bisa aku sampaikan ini gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah yang mau aku sampaikan kalau legal itu sebenarnya bukan penghambat bisnis, tapi alat untuk bisnis itu bisa bertumbuh dengan aman, berkelanjutan, dan dipercaya. Jadi bisnis yang kuat itu bukan hanya yang cepat berkembang, tapi juga siap menghadapi resiko.
gitu. Jadi em, di sini aku mau mengencourage teman-teman untuk punya mindset kalau misalnya kalian bikin bisnis, jangan takut sama legal karena justru itu yang akan melindungi bisnis kalian di masa depan gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan gitu. Ya, selamat selamat siang Kak Fadila ya. Oh, oke. Wait, mungkin aku kasih ke Valen dulu mungkin ya. Valen, kira-kira Oh, Mekanisme Q&A-nya mau seperti apa? Oke, thank you so much sebelumnya ya. Ini udah ada yang nggak sabar nanya nih ya, Kak Iya. Hala. Jadi mungkin nanti kita langsung masuk aja ke Q&A. Tadi udah ada yang open mic ya. Silakan bisa langsung ditanyakan aja. Oke. tadi itu kan mengenai pendaftaran merek ya. Nah, Mm-mm. untuk pendaftaran merek ini kan umumnya memang untuk produk itu. Nah, tetapi apakah untuk nama PT-nya itu apakah juga memang perlu kita daftarkan merek hakinya juga? Dan ini sangat krusial juga. Ataukah hanya merek pada barangnya itu sendiri? Karena kalau untuk pendaftaran PT sendiri kan juga memang tidak boleh ada yang sama kan, kalau kita daftarkan PT itu kan memang nggak boleh ada nama yang sama. Kalau nama yang sama kan pasti akan di reject. Ya, paling itu dulu. Makasih. Oke, terima kasih. Eh, boleh aku langsung jawab? Boleh, silahkan. Oke. Oke, nah mungkin yang mau aku jelasin, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Jadi mungkin yang mau aku jelaskan di sini adalah bahwa nama PT dan perlindungan merek itu adalah sebenarnya dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau nama PT, kalau misalnya PT-nya itu sudah terbentuk, itu berarti sudah resmi didaftarkan di Kemenkumham. Berarti nama PT-nya itu sudah secure di Kemenkumham gitu. Jadi nggak akan ada orang lain yang bisa menggunakan nama PT itu gitu. Tapi kalau brand atau merek itu adalah satu hal yang berbeda. Jadi misalnya eh, contohnya semacam Lawless misalnya tadi klien aku ya. Misalnya nama PT-nya PT Lawless Burger Bar Indonesia gitu. Itu kan nama PT, nama perseroan terbatasnya. Tapi nama brandnya itu cuma Lawless Burger Bar beserta logo logo burger yang tadi. Nah, itu kan yang akan em, jadi identitas yang kalau misalnya nanti di packaging, terus abis itu di toko, itu kan yang akan dipajang tuh si logo dan nama Lawless Burger Bar itu kan. Nah, itulah yang dilindungin. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya apakah merek itu bisa perlu mendaftarkan nama PT? Jawabannya enggak, karena itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau dari kegiatan usaha kamu, ternyata kamu punya brandingan sendiri gitu ya, brandingan sendiri dan logo sendiri, nah itu yang merek yang perlu didaftarkan gitu di DJKI. Kurang lebih seperti itu. Ya, Oke, makasih. siap. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih mungkin dari Kak Hega ya yang udah raise hand dari tadi. Silakan Kak Hega. Halo Kak Hega. Ya, halo, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Valen. Halo Kak Dewi, terima kasih atas pemaparannya. Saya izin bertanya, saya sebagai pelaku usaha mikro ini, nah, eh, kepo tentang PT perorangan. Kalau Oke. misalnya mau konsultasi lebih lanjut tentang PT perorangan ke pemerintahnya langsung begitu, supaya maksudnya eh, one on one gitu, langsung ngomong gitu, supaya kan sebagai orang grassroots gitu ya, supaya nggak salah-salah gitu. Udah grassroots nggak punya modal buat
bayar sanksi lagi. Takutnya kan gitu kan gitu. Mm-mm. Soalnya banyak sekali Kak ini pertanyaan saya sebenarnya. Jadi mungkin Oke, yang saya awali dulu pertanyaannya adalah kalau saya kalau suka pemerintah langsung tuh gimana? Tuh. Mungkin itu dulu. Terima kasih. oke, oke, terima kasih Kak. Untuk konsul ke pemerintah langsung, sebenarnya sudah banyak sih Kak, apa namanya, pemerintah itu ngadain sosialisasi mengenai PT perorangan, Eh, terutama dari Kemenkumham gitu ya, untuk pelaku-pelaku usaha UMKM ini. Karena saat peraturannya keluar mengenai PT perorangan ini, emang banyak banget usaha UMKM tuh yang lebih tertarik dengan PT perorangan dibanding CV gitu. Nah, mungkin kalau aku bisa saran, sebenarnya kenapa tadi di materi aku juga aku bilang kalau PT perorangan itu lebih biayanya legal cost-nya tuh lebih murah dibandingkan dengan PT persekutuan modal atau PT yang harus didirikan dua orang. Karena untuk PT perorangan nih sebenarnya bisa langsung daftar aja Kak di SABH, sistemnya Kemenkumham. Itu cuma butuh KTP doang. Jadi KTP sama NPWP kalau aku nggak salah. Jadi itu nanti bisa langsung tuh didaftarin PT Perorangan dan proses administratifnya tuh cukup cepat, step by stepnya juga eh, ada tuh di website Kemenkumham. Jadi sebenarnya prosesnya tuh jauh lebih mudah daripada pembuatan PT Persekutuan Modal gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya mau em, apa namanya berkonsultasi langsung dengan pemerintah gitu ya, bisa ditanyakan langsung ke Kemenkumham atau mungkin kalau misalnya mau apa ada yang menjembatani, biasanya sih tergantung legal providernya. Kayak Kila Advisor ini kita juga menerima kok konsultasi-konsultasi mengenai pembuatan PT perorangan gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyain bisa banget untuk diskusi sama kita. Nanti bisa di-follow mungkin Instagramnya di kila.advisory gitu. Itu paling Kak Hega. Oh iya, baik Kak Dwi, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya kira Kak Dwi ini bisa langsung jawab. Boleh Kak? Oh, ya silakan. Oke, tentang kewajiban hukum PT perorangan selain SPT tahunan dan PPh satu apa? Terus Mm-mm. tentang kalau ada perubahan di PT perorangan nanti bagaimana pemrosesannya? Oke. Terus Eh, sama ini, benar pemegang saham. Kan PT perorangan yang buat kan sendiri. Berarti yang pemegang sahamnya dia doang ya, ownernya doang ya. betul, betul. Jadi kalau di PT perorangan itu memang pemegang sahamnya tuh sendiri. Jadi nggak apa namanya karena dia sebutannya PT perorangan, jadi hanya dibangun oleh satu founder. Jadi ya dia tidak ada sistem atau skema pemegang saham. Tapi yang membedakan dengan CV adalah kalau misalnya kita buat PT perorangan itu ada pemisahan antara aset bisnis dengan keuangan pribadi. Jadi kalau misalnya taruhlah ada hutang gitu ya, selama nggak ada personal guarantee, ya ditagihnya ke PT perorangan itu gitu. Kalau PT perorangan itu nggak bisa bayar, berarti pihak yang mempunyai piutang tidak bisa serta-merta untuk mengambil aset pribadi dari si eh, owner PT perorangan itu. Beda halnya sama CV gitu. Paling itu sih perbedaan terbesarnya. Nah, kalau misalnya terkait kewajiban ya tadi pertanyaannya. Jadi kalau PT perorangan itu memang apa namanya sistemnya itu lebih lebih mudah. Kewajibannya itu hanya pajak aja. Jadi nggak ada laporan apa namanya laporan tahunan yang perlu di-report ke Kementerian Hukum dan HAM gitu. Beda sama PT Persekutuan Modal. Karena di PT Persekutuan Modal juga sekarang ada peraturan baru mengenai kewajiban untuk laporan tahunan dalam bentuk akta notaris setiap akhir buku gitu. Jadi memang kewajibannya ini sejauh ini ya, karena peraturan tuh suka suka ada peraturan-peraturan baru nih akhir-akhir ini. Tapi sejauh ini kewajibannya sih memang hanya pelaporan pajak aja gitu. Dan terakhir tadi kalau ada perubahan ya. Nah, kalau ada perubahan em, itu sudah diatur juga di Permen Kumham. Jadi kalau ada perubahan tinggal mengajukan pengajuan perubahan, misalnya entah itu perubahan modal atau perubahan kalau perubahan orang sih nggak bisa ya. Paling bisanya tuh kalau misalnya dari PT perorangan terus mau jadi PT persekutuan modal. Itu bisa dilakukan di saat misalnya kalian
omsetnya itu lebih dari batas yang ditentukan dalam 1 tahun tuh lebih dari 4,8 miliar. Eh, Maka itu udah harus tuh di-upgrade ke PT perorangan. Nah, itu prosesnya bisa nanti datang ke akta notaris untuk dibuatkan PT Persekutuan Modal, lalu nanti diupdate di SABH-nya gitu. SABH nih semacam OSS-nya punya Kemenkumham. Seperti itu. Jadi nanti pelaporannya dari PT perorangan tuh adanya di SABH semua. Seperti itu Kak Hega kira-kira. Oh iya, Kak, mohon maaf tadi agak terputus. Berarti Oh, uh, di tempat saya. Jadi kalau yang tentang perubahan itu nanti bisa diakses di SKBH, begitu. SABH betul. Oh, SABH, oke. Betul. SABH Kemenkumham. Nanti pendaftaran, perubahan semuanya itu bisa diakses di situ gitu untuk pengajuannya. Termasuk misal perubahan struktur organisasi. Misalnya mau merekrut bendahara, sekretaris, dan departemen lainnya begitu, apakah juga perlu lapor ke Kemenkumham? Nah, kalau misalnya untuk perubahan yang sifatnya struktural, karena di PT Perorangan sebenarnya tuh nggak ada eh, apa namanya skema mengenai struktur organisasi sih Mbak. Jadi memang di PT Oh, Perorangan itu eh, sebenarnya hanya untuk memudahkan pelaku usaha untuk bisa tetap terlindungi dengan badan hukum meskipun solo founder gitu, meskipun cuma sendirian gitu ya, nggak berpartner. Jadi memang kalau untuk struktur organisasi itu tidak ada kewajiban untuk melapor ke Kemenkumham. Biasanya itu balik lagi ke apa namanya eh, keputusan internal gitu, keputusan internal dari bisnis itu gitu. Karena kan kadang beda kalau misalnya PT Persekutuan Modal ya. Kalau PT Persekutuan Modal kan biasanya ada direktur keuangan sendiri, ada direktur operasional gitu. Nah, itu kalau misalnya ada perubahan dan misalnya memang masuk dalam akta itu perlu dilaporkan ke Kemenkumham gitu. oke, Kak. Baik, terima kasih. Satu lagi, Kak, sedikit. Ini apakah rekamannya nanti akan di-share di YouTube atau di grup mungkin? Mohon izin. Oke, ini aku bantu jawab ya, Kak Aryani. Ya, untuk rekamannya nanti akan kita upload ke YouTube Pancake Indonesia, Bu. Jadi bisa nanti diakses ya. Kita akan share juga untuk linknya via WhatsApp. Wah, senang banget. Terima kasih atas kebijakannya, teman-teman Pancake, Kak Valen dan Kak Dwi. Terima kasih. Bersehat selalu. Terima Terima kasih. kasih, Bu Hega. Oke, banyak pertanyaan nih, Kak Dwi. Sebelum ada satu lagi nih dari Kak Eca, ini udah ada pertanyaan di kolom komentar. Dari Oke. Kak Darmaja Outsourcing, jika pada awalnya membuat PT perorangan, kemudian usaha berkembang menjadi besar dengan modal yang tentu lebih besar lagi, lantas apakah status PT perorangan tersebut wajib di-upgrade, jadi mengubah akta dan mengubah status perseroan ke PT Persekutuan Modal dengan lingkup pengurus yang bukan hanya satu orang saja. Nah, ini mungkin hampir mirip-mirip ya sama pertanyaan dari Kak Hega tadi. Silahkan dijawab. Oke, oke. Mungkin aku mau apa namanya menjelaskan kembali. Jadi sebenarnya memang banyak banget yang nanya, kalau misalnya udah buat PT perorangan, bisa nggak sih untuk di-upgrade ke PT Persekutuan Modal gitu ya? Di saat ternyata solo founder nih udah nggak bisa nih, udah harus punya tambahan modal buat expand bisnis gitu. Nah, jawabannya bisa, dan itu diatur di peraturan baru Permenkumham 45 tahun 2025. Jadi di situ bilang kalau misalnya memang dari PT perorangan ternyata omsetnya sudah besar atau butuh tambahan modal, maka itu bisa mengajukan perubahan ke di SABH dan juga eh, sebelumnya antara antara founder sebelumnya dengan founder yang baru nih yang akan nanti masuk sebagai pemegang saham lagi itu harus apa namanya dicatatkan di akta notaris gitu yang selanjutnya nanti dilaporkan oleh notaris ke Kemenkumham gitu. Jadi nanti ada form-form tertentu sih. Jadi biasanya kalau misalnya mau di-upgrade, notaris sudah tahu sih step by step-nya seperti apa gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Aryani ya buat informasinya. Semoga menjawab ya Kak Darmaja. Ini karena kita udah waktu ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Eca dari suka-suka.bx. Silahkan Kak Eca. Halo, malam Kak Bi, mau tanya, eh
aku kan mungkin masih dalam proses rencana ya, kayak masih nentuin nama segala macam nih untuk usaha aku. Nah, mau tanya kalau misalnya nama usaha itu yang udah didaftarin tuh ada masa berlakunya nggak sih gitu loh. Ini aku nanya just in case aja, misalnya nanti nama usaha aku tuh sama sama apa nama merek dagang yang lain yang udah terdaftar sebelumnya gitu loh. Terus Oke. yang kedua, aku mau tanya lagi juga, em, misalnya kan ini ya tadi kan kalau yang persoalan nama, oke, kayak kayak tadi. Oh, yang kedua, aku mau tanya kalau misalnya nanti yang lain-lainnya udah tersortir nih, misalnya nama dan apa namanya segala izin bisnisnya, NIB dan lain-lainnya udah terdaftar, itu kan berarti kita juga mesti daftarin NPWP juga kan ya, atas nama perusahaannya. Nah, kalau kayak gitu tuh nanti apakah bisa akan dibantu assist juga atau biasanya nanti dari akunya sendiri sebagai owner yang ngurus gitu loh kalau dari sisi perpajakannya. Gitu sih Kak pertanyaanku. Oke, oke, terima kasih pertanyaannya Kak Eca. Ini aku coba jawab ya. Jadi untuk merek, sebenarnya tadi juga aku mau elaborasi lebih lanjut, tapi kita kan terbatas waktu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada dari pertanyaan ini yang mungkin mau ditanyain, nanti bisa ditanyain lagi aja di Kila Advisory. Jadi untuk merek sendiri, ini jangka waktu perlindungannya itu selama 10 tahun. Dan seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, kalau misalnya sistem merek itu first to file. Jadi bukan siapa yang baru, siapa yang bikin bisnis duluan, yang berhak untuk perlindungan atas merek itu, tapi siapa yang mendaftarkan merek itu duluan ke DJKI perlindungannya. Nah, biasanya case-nya adalah misalnya, apa namanya, kita udah jalan nih ya bikin bisnis taruhlah misalnya kayak kemarin ayam geprek bensu gitu ya, bikin bisnis terus ternyata pas mau kita kita daftarin ke DJKI udah ada kedaftar nih sedangkan kita udah buat branding gitu. Nah, mau di Indonesia itu mau misalnya yang didaftarin geprek bensu atas nama misalnya atas nama Kak Eca gitu yang udah didaftarin duluan ke DJKI itu jalan atau enggak, dia itu masa perlindungannya berlaku selama 10 tahun. Nah, kalau misalnya aku mau daftarin geprek bensu nih baru nih sekarang banget mau daftarin, sedangkan jangka waktu 10 tahun punya Kak Eca itu masih jalan, otomatis banget merek pendaftaran aku, permohonan pendaftaran itu akan ditolak oleh DJKI gitu. Jadi untuk meminimalisir itu biasanya balik lagi ke legal providernya ya. Cuma kalau di Kila Advisory biasanya kita itu ngasih apa namanya bilang ke founder coba kasih kita 3 nama yang kira-kira possible untuk kamu emang mau biasanya kan founder tuh punya nggak cuma satu ya biasanya ada beberapa pilihan nama brand gitu ya. Nah biasanya dikasih ke kita 3 untuk kita cek terlebih dahulu nih di DJKI apakah sudah didaftarkan sudah ada merek yang didaftarkan dengan nama tersebut atau belum. Dan kira-kira probabilitasnya yang paling tinggi yang mana nih untuk mereknya itu bisa diterima dari 3 ini. Nah biasanya dari situ nanti klien kita baru bikin logo dan lain-lain, selanjutnya baru kita masukin daftar gitu. Itu kalau mau dari awal banget ya, kira-kira prosesnya seperti itu gitu. Karena untuk proses pendaftaran merek sendiri, berdasarkan pengalaman kita itu ada yang nyampe 1 tahun. Jadi prosesnya lama banget, beda banget kayak izin gitu. Jadi ya itu siapa cepat dia daftarin ke DJKI, dia yang berhak atas perlindungan mereknya. Gitu. Nah, terkait NPWP, ini balik lagi ke eh, apa namanya pembuatan PT-nya atau CV-nya itu di mana. Kalau misalnya eh, apa namanya di notaris, biasanya notaris itu nggak ngurusin sampai NPWP. Jadi dia biasanya cuma akta doang. Tapi kalau misalnya di legal provider gitu ya, misalnya ada di legal consultant seperti Kila, kita ngurusin sampai NPWP-nya juga kita bantu untuk terbitin gitu. Jadi kita ngurusin dari penerbitan akta, NIB, NPWP, dan juga advising. Karena kita nggak mau em, apa namanya klien kita nanti KBLI-nya salah yang akan berimpact sama bisnisnya jangka panjang gitu. Gitu Kak. Kira-kira jawaban dari aku. Oke, iya udah menjawab sih Kak.
Makasih ya, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak semuanya. Itu mungkin tadi jadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman dan Kak Aryani, karena udah mepet nih kita waktunya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Aryani yang sudah hadir untuk jadi speaker kita di Pancake hari ini. Tadi kita udah belajar banyak banget terkait dari bisnis model, terus juga tadi pendaftaran untuk Haki, ada juga tadi terkait dari gimana sih untuk menentukan badan usahanya PT atau CV. Lalu kita juga diajarin juga terkait perizinan, ada juga review kontrak, banyak banget ya. Semoga teman-teman apa yang disampaikan oleh Karyani hari ini bisa menjadi insight ya untuk teman-teman yang baru mau buka usaha ataupun yang sedang mau upgrade atau scale up usahanya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman juga bisa banget untuk hubungin ya, kontak langsung di Instagramnya Kila @kila.advisory, atau kalau teman-teman juga nanti ada pertanyaan terkait dari Pancake itu juga bisa banget nanti langsung hubungin kita di Instagram @pancake.indonesia. Oke, kalau begitu karena jam 9.05, kita akan menutup untuk sesi Cake Dinner 19 kita hari ini. Senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, dan sebagai informasi mungkin ya, ada untuk materinya ini kita akan upload juga ya di YouTube Pancake Indonesia. Nanti akan kita informasikan juga untuk linknya melalui WhatsApp teman-teman semuanya. Itu aja. Terima kasih banyak untuk semua yang bergabung, dan Kak Aryani, terima kasih Terima banyak kasih ya Kak banyak. untuk Terima waktu. kasih banyak, Valen, Pancake, dan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kita tutup ya.